Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Perkenalkan, saya Erna Tufidayah yang merupakan salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Surabaya, Jawa Timur, dan merupakan salah satu mahasiswa PBG dalam Jabatan Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sibersyekh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan melangsungkan pembelajaran bersama siswa kami kelas 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bab ke-8 gerak bersama dengan sub materi unsur kebahasaan yang ada di dalamnya guna memenuhi tugas uji kinerja mahasiswa PBG. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja kami sebagai guru kedepannya agar lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa setelah istirahat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Terima kasih. Setelah kalian istirahat, sudah makan, sudah minum, sekarang semangat lagi untuk belajar. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Masih. Coba Ibu pengen lihat semangat kalian. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana sekolahmu? Ini sekolahku. Yaus Salafiyah. Yaus Salafiyah. Tangan untuk kalian yang baik. Kalau sekarang belajar sama Bu Erna berarti waktunya belajar bahasa Indonesia. Hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Evan tidak masuk, kenapa? Masya Allah, semoga Evan yang saat ini sedang sakit semoga cepat sembuh. Dan kalian yang hari ini masih bisa masuk sekolah, itu buktinya kalian adalah sehat. Bagaimana mensyukuri nikmat sehat itu? Alhamdulillah. Masa cuma ucapin alhamdulillah saja? Meskipun. Bagaimana cara mensyukuri nikmat selain mengucapkan alhamdulillah? Semakin tekun berdoa. Semakin tekun belajar. Memanfaatkan kesehatan yang sudah diberikan Allah ini untuk semakin tekun belajar. Itu adalah salah satu cara mensyukuri nikmat selain mengucapkan alhamdulillah. Baik, hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, temanya bergerak bersama. Untuk apa saja awalan ter? Nah, di sini Ibu mau sebutkan tujuan belajar kita hari ini adalah supaya kalian setelah belajar bisa menyebutkan contoh dengan awalan ter dan menggunakannya dalam kalimat. Kemudian kalian nanti juga bisa mengidentifikasi dan menggunakan kata penghubung yang tepat dalam teks. Mengidentifikasi itu apa sih? Mencari dan menemukan. Ini loh kata penghubung. Yang ketiga, bisa membuat kalimat syarat yang sesuai dengan konteks. Baik, sebelum kita memulai membaca bacaan yang sudah Ibu siapkan di depan, nih, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih melihat orang itu kerjanya bareng-bareng? Nah. Atau mungkin kalian sendiri
kerjasama, gotong royong itu semuanya sama. Intinya dikerjakan bersama-sama. Manfaat apa yang kalian peroleh ketika melakukan pekerjaan itu bersama-sama? Akan cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan jadi lebih ringan. Terus kira-kira kalau sama teman satu kelompoknya semakin akrab atau bermusuhan? Kalau akrab, menjalin persatuan, tidak ada cekcok, tidak ada saling ejek, tidak ada bully-bulian. Itu salah satu hikmah bekerja sama. Sehingga dalam bekerja sama itu tidak memandang ini temanku, ini bukan temanku, tidak ada seperti itu. Semuanya adalah teman, bekerja sama, sama-sama mengerjakan sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ibu sudah siapkan sebuah bacaan di depan gotong royong di sekolah. Ada yang siap membantu membacakan dengan suara keras? Yang paling depan, boleh? Digunakan untuk menunjukkan sifat, keadaan atau peristiwa yang terjadi secara spontan atau tidak disengaja. Ada contohnya di sini senyum menjadi senyum, tambah jatuh menjadi jatuh, tambah bawah menjadi bawah, tambah baik menjadi baik. Selain contoh yang ada di sini, kalian boleh bisa sebutkan contoh apa lagi yang berawalan Terbaik, terpandai. Ada di situ. Pandai, terdiam sudah disebutkan tadi. Banyak sekali ya. Kalau tadi ada yang menyebutkan tertinggi, apakah artinya itu tiba-tiba tinggi? Beda ya. Tertinggi itu menunjukkan arti paling tinggi. Kalau terpeleset menunjukkan arti tiba-tiba jatuh. Terpandai menunjukkan arti paling pandai. Tertawa menunjukkan arti tiba-tiba tertawa ya. Sedang ketawa ya. Ya. Ada lagi contoh yang lain? Ada. Terdiam tiba-tiba saja terdengar, tiba-tiba mendengar, tidak disengaja. Boleh membuat contoh dari kalimat, membuat kalimat yang menggunakan awalan tiba-tiba terkunci. Apa yang terkunci? Tiba-tiba pintu rumahku terkunci. Berarti terkunci itu tidak disengaja. Ada yang lain lagi contohnya? Terkejut. Contoh kalimatnya bagaimana? Saya terkejut karena ada ular di depan saya. Loh ya, itu berarti tiba-tiba kaget. Ada lagi kalimat yang lain? Terbakar. Membuat kalimat Rumahnya terbakar. rumah orang itu terbakar. Yang jelas dong, kasih Terbakar. kalimatnya. Saya melihat Rumah Pak Tony terbakar oleh ledakan mercon. Itu juga termasuk kalimat yang digunakan kata awalan tiba-tiba terbakar. Oke, kembali kepada bacaan tadi. Jadi coba perhatikan. Unsur bahasa yang kita pelajari pertama adalah tentang awalan. Yang coba tadi tujuannya kedua apa? Mengidentifikasi kata hubung. Coba apakah di sini kalian menemukan kata hubung? Apa saja? Ini kah? Ya. Mana lagi? Serta dan serta. Ada lagi nggak dannya? Ini ya. Oh, lagi dan. Alvin dan teman-teman ya, hubungkan kata Alvin dan teman-teman. Mana lagi? Ini ada lagi dan ada kata hubung juga. Ada lagi? Karena dan itu di atas loh, Bu. Dan ibu cari dan karena Dan pernyataan itu berapa? oh ini yang lagi ya, ini ya. Karenanya ini ya. Itu buat dan. Dan itu ada papan peringatan dan. Mana ada papan peringatan dan? Oh ini, oke. Ada lagi karena. Karena ada lagi karena. Angkat di mana? Atas. Mana berapa? Satu. Oh ya, di sini ternyata masih ada yang terlewat kata hubungnya. Terus mana lagi? Ya, coba kita lihat apa sih kata hubung itu. Setelah kita belajar unsur bacaan awalan, sekarang tentang kata hubung. Yes. Kata hubung gunanya adalah Menggunakan kata atau kalimat untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, penambahan atau penentangan. Kalau hubungan sebab akibat dihubungkan dengan kata apa saja? Kalau penambahan? Dan serta. Pertentangan? Tetapi, namun, sedangkan. Ya, coba kalian tadi sudah menemukan beberapa kata hubung dan di sini berarti apa? Termasuk kata hubung apa? Penambah. Dan ada lagi kalian menemukan karena? Sebab akibat. Nah, dari kata hubung yang sudah dipelajari ini, coba contoh kalimatnya apa ya? Contoh kalimatnya adalah dia belajar dengan giat karena ingin menjadi juara di kelasnya. Kata hubung apa yang ada? Karena berarti hubungannya apa? Yang kedua, Saya setuju tetapi dalam perkara saya setuju tetapi harus mempertimbangkan saran lainnya. Ada kata hubungnya? Tetapi menunjukkan hubungan apa? Bertentangan. Bertentangan. Karena terjebak kemacetan lalu lintas. Kata hubungnya
Apin. Coba dibantu temannya. Membuat kalimat yang ada kata hubungnya. Coba dibantu temannya. Dia rajin belajar. Sebagai hasilnya dia lulus ujian. Berarti ini hubungannya apa? Sebab akibat. Karena belajarnya rajin, ujiannya bisa lulus. Tuh, unsur kebahasaan yang kedua yaitu tentang kata penghubung yang menghubungkan dua kata atau dua kalimat menjadi satu. Hubung-hubungkan. Terus kembali ke bacaan tadi. Nah, tujuan yang ketiga tadi apa? Yang udah itu sebutkan tadi. Tujuan belajar kita hari ini yang ketiga adalah bisa membuat kalimat saran. Dari bacaan ini apakah ada kalimat sarannya? Ada yang mana? Teman-teman tahu bahwa yang kasih sedikit. Apakah yang ini? Iya. Yes. Nah, sebaiknya kita memberi tanda agar teman-teman tahu bahwa lantainya masih licin. Untuk apa sih kalimat saran itu digunakan? Kok sudah mau tahu apa sudah ngantuk? Nah, ini dia. Kalimat saran digunakan Kalimat yang digunakan untuk memberikan aturan atau nasihat kepada seseorang melakukan sesuatu. digunakan untuk memberikan nasihat kepada seseorang agar melakukan sesuatu. Beda nggak sama kalimat perintah? Tidak. Perintah juga menyuruh orang melakukan sesuatu. Tapi kalau saran ini tidak langsung. Kalau perintah itu langsung. Ciri-cirinya bagaimana? Biasanya Menggunakan kata-kata seperti lainnya, misalkan kata perintah dan berisi ajakan untuk supaya tahu sejauh mana kalian mengalami unsur kebahasaan yang sudah kita pelajari hari ini. Coba sekarang kalian boleh memposisikan tempat diri saling berhadapan untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Yang sebelah sini nomor 1, yang tengah nomor 2, dan yang sebelah sini nomor 3. Dibaca dulu bacaannya, nomor 1, 2, dan 3 bacaannya berbeda. Tentunya hasilnya nanti juga akan berbeda. Silakan dibaca secara sesama bacaannya, kemudian ikuti panduan yang ada di dalam dan APD itu. Kalimat kata yang berawal terdiri kali, kata hubungnya digarisbawahi dan kalimat saran itu. Ya, langsung kita cari awal aktor yang ada di bacaan itu. Yang mana? Paragraf 1 ada? Terlihat ini kah? Bagaimana teman-teman? Termasuk kah? Ya, oke, lanjut yang mana? Tersumbat di paragraf berapa? Oh, ini. Betul kan teman-teman? Oke, lanjut yang mana lagi? Terlibat. Yang ini kah? Lanjut, mana lagi? Terlihat di paragraf berapa? Membantu, mengumpulkan. Oke, yang ini kah? Ya. Lanjut yang mana lagi? Gak ada, sudah? Sudah habis, di bawah gak ada. Coba cek teman-teman, ada nggak di bawah tuh? Awalan terdulu yang kita cari sudah habis. Berarti berapa awalan yang didapat? 4 saja. Sekarang yang kedua, kata hubungnya. Ya, ini kah? Oke. Dan lagi di mana? Dan mengecat ini ya? Oke, lanjut mana lagi? Paragraf ke? Yang mana? Dan hitungan ini kah? Dan lagi di mana? Paragraf berapa? Oke, yang ini ya? Ya. Kata hubung mana lagi? Paragraf ke? 3. Ini ya? Oke. Dan di bawahnya ini ya? Oke. Mana lagi? Di bawahnya. Ini, serta ini termasuk nggak? Termasuk nggak? Kamu garis bawahi?
sebaiknya Lanjut. oke, agar lingkungan tetap sehat sebaiknya dilakukan kerja bakti dilakukan secara rutin. Terus ada lagi? Jika ada ini dulu, jika ada warga yang belum ikut sebaiknya diajak dengan cara sopan. Dapat 2. Lagi sebaiknya anak-anak juga dilibatkan agar oke. Jadi ada berapa? Ada 3 kalimat saran. Langsung poin-poinnya. Yang pertama kita cari awal lanter. Di paragraf berapa? Di 1 tidak ada? Di mana? Hah? Terpecah. Oh, yang ini kah? Terkejut. Terasa. Terasa ini termasuk apa enggak? Ya, tanya. Masa ada? Masuk. Kalau dasarnya rasa, ditambahi awal lanter menjadi terasa. Ada lagi terkejut. Apakah ini kamu ingkari? Oke, ada lagi? Di paragraf keberapa? 3 lagi? Oh, 3 bawahnya. Oh, yang ini ya? Oke, betul kan teman-teman? Betul. Ada lagi? Terasa, ini juga masuk. Bisa dirasakan. Terus, mana lagi? Terselesaikan paragraf berikutnya. Oke. Ada lagi? Sudah. Jadi ada berapa kata berawal lanter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata yang berawalan. Sekarang kata hubung. Dari sini sudah terlihat dan. Betul kan teman-teman? Apakah kamu garis bawahi itu? Dan lagi di mana? Oh, ini ya. Oh, lagi. Dan lagi. Masih ada lagi? Dan lagi. Di mana? Oke, dan lagi. Adakah yang lain selain dan? Selain dan nggak ada tak? Agar ada kan di sini agak karena. Apakah kamu garis bawahi karena? Iya, hubungan sebab akibat. Ada lagi? Agar, boleh. Dan lagi di sini. Agar di bawah, kemudian dan mana lagi? Di bawah. Oke, yang ini kah? Oke, sudah cukup? Ada kata penghubung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang terakhir adalah mencari kalimat saran. Adakah di situ kalimat sarannya? Rata-rata di bawah ya kalimat sarannya. Sebaiknya setiap anggota keluarga membantu sesuai kemampuan. Ya, ada lagi yang lain? Jika merasa lelah sebaiknya Ya, jika merasa lelah sebaiknya istirahat. agar lebih menyenangkan sebaiknya. Oke, ada 3 kalimat saran. Mana saja yang berawal lanter? Terlihat, adakah terlihat? Ada yang mana? Lihat paragraf berapa? 2. Oke, ini ya. Ya, ada lagi? Tersebar di paragraf berapa ini ya? Tersebar. Terselip. Terlihat dan terselip ya. Ada 2 itu, terlihat sama terselip. Oke. Mana lagi? Ada lagi? Terpeleset, termasuk awal lanter. Terluka di paragraf keberapa? Oh, ini ya. Oke, terluka. Ada lagi? Tersebut ya, termasuk ya? Ya, setelah itu ada lagi? Mana lagi? Sudah habis? Jadi ada berapa kata yang berawal lanter yang kamu peroleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang yang kata hubungnya. Di mana serta? Paragraf pertama. Oh, ini ya, serta. Oke. Dan di mana? Paragraf ini ya, dan ini ya. Oke, betul kan teman-teman? Oh, ada lagi kata hubungnya? Ini, dan kantong ini ya. Oke, betul kah? Oh, ada lagi? Karena di paragraf berapa? Karena. Oh, ini. Oke, hubungan apa ini kalau karena? Sebab akibat. Ada lagi kata hubungnya yang lain? Ini ada dan ini juga kah? Iya, betul. Di mana? Oh, ini yang ini ya. Oke, ada kata hubung lagi berikutnya. Dan asli ini ada kata hubung dan. Ada lagi? Dan lagi. Oke. Di mana? Dan tanggung jawab ini kah? Bagaimana teman-teman, betul? Masih ada kah? Ini ada lagi dan lagi. Ada lagi kata hubungnya? Karena mana? Karena, oh ini ya.
Ini. Oke. Ini hubungan apa kalau angka itu? Sebab bagi? Baik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kata bu. Yang terakhir adalah disuruh mencari kalimat saran. Sebaiknya kita selalu menjaga kebersihan sekolah bersama-sama. Yang atas lagi dia paragraf berapa? Ini kah? Sebaiknya kita selalu menjaga kebersihan sekolah bersama-sama. Yang ini kah? Ya. Bagaimana teman-teman? Setuju? Ada lagi? Ada. Jika ada sampah, sebaiknya langsung dibuang ke tempat sampah. Juga termasuk kalimat saran kan? Ya. Ada lagi? Ya, ini juga kalimat saran. Ada lingkungan yang bersih, sebaiknya dilakukan Secara rutin. Berarti ada berapa kalimat saran yang kalian temukan? Ada 3 kalimat saran. Berikutnya kalimat saran apa yang dibuat oleh kelompokmu? Baca kelas. Sebaiknya kita bergotong royong untuk membersihkan taman sekolah. Baik, betul? Ada unsur ciri apa sebaiknya? Yang kedua? Sebaiknya kita mengerjakan PR atau tugas bersama-sama. Ya, 2 kalimat saran yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya karena ibu juga ingin mengukur pemahaman kalian secara individu, maka ibu bagikan RKPD masing-masing siswa. Silakan kembali duduk seperti semula. Silakan ke sana. Baik, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Ibu akan tanya, bagaimana kalian senang belajar hari ini? Adakah yang masih sedih? Enggak. Perasaannya lebih semangat untuk belajar atau kira-kira lebih males? Semangat. Semangat. Kalian sudah bisa memahami unsur bahasa yang kita pelajari hari ini? Bisa. Yang pertama tentang apa tadi? Awalan Kemudian yang kedua? Kata sambung. Dan yang ketiga adalah? Kalimat saran. Saran. Awalan ter bermakna apa? Menunjukkan kejadian yang tidak sengaja. Terpeleset. Contohnya terpeleset. Kalau kata hubung tadi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat menjadi satu. Kalau yang terakhir kalimat saran digunakan untuk Menasihati orang. menasihati orang untuk melakukan sesuatu. Tentunya dalam konteks kebaikan, bukan dalam hal yang keburukan, kejelekan. Karena keburukan, kejelekan, kejahatan itu adalah dilarang. Jadi tidak perlu untuk kita sarankan. Jadi saran ibu untuk kalian hari ini, sebaiknya nanti setelah sampai di rumah dibaca lagi dan dipelajari lagi materi pembelajaran hari ini, supaya besok waktu ujian, waktu penilaian akhir tahun, ujian kenaikan kelas, sudah tidak bingung-bingung lagi, sudah tidak kumpul-kumpul lah, sudah siap melaksanakan PAT sumatif akhir tahun untuk kenaikan kelas. Baik, karena ini adalah jam terakhir, tadi sudah habis istirahat tadi ya. Boleh dikemasi alat tulisnya? Sudah? Baik, kalau sudah siap-siap. Ditengok ibu
Assalamualaikum